Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Anda yang melihat pagi ini layar kaca kami di Apa Kabar Indonesia mungkin bisa dikatakan serupa begitu loh. Tapi ternyata tidak sama Pak Eko ya. Kita perlihatkan kembali lagi Pak Eko sambil Pak Eko menjelaskan. Momen 17 Agustus disebut-sebut juga momen oleh BI Bank Indonesia untuk melaksanakan undang-undang seperti itu kan. Nah, salah satunya adalah yang tadi kita sudah perlihatkan. Ada perbedaannya di mana Pak Eko? Ada beberapa perbedaan ya. Itu di sisi bagian depan maupun di sisi di bagian belakang. Sisi bagian depan ya. Itu kalau kita lihat sambil ditunjuk boleh Pak ya. Ini ada recto versonya ini. Ya, nah ini ya. Ini yang lama ya. Ini yang atas yang baru, yang atas yang lama. Ini yang atas ini yang baru, ini yang bawah yang lama. Nah, kemudian di sisi bagian bawah ya, ini yang baru, itu ada tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana dengan yang di bawah? Ya, yang di bawah ya, ini Bank Indonesia. Ya, ini perbedaannya. Dan ini kita cantumkan karena sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Undang-Undang Mata Uang. Lanjut, Pak Eko. Ya. Kemudian selain tulisan NKRI, ini juga pencantuman nama pahlawan ya. Ini berbeda dengan yang lama. Yang bawah ini, lama Pak ya, sekali lagi yang bawah lama. Atas itu yang baru ya. Ini sesuai dengan Kepres ya. Kepres 22 tanggal 2 Juni tahun 2014 itu ditambahkan ada Dr. Honoris Causa. Untuk kedua pahlawan ini. Jadi pencantuman namanya itu sesuai dengan Kepres. Boleh saya tebak-tebak tapi tidak berhadiah kayaknya. Harapannya sih kalau berhadiah nih dua-duanya buat saya nanti Pak ya. Ini salah satunya Pak kalau kita ke pojok kanan mungkin ya. Kita ke pojok kanan ada warna kuning. Nah, begitu ya Pak ya. Ada warna kuning. Nah, tapi yang di bawah tidak berwarna kuning. Yang lama tidak berwarna kuning. Benar nggak Pak? Benar. Ya, memang ini ada blok warna ya. Ini agak kekuning-kuningan ya. Sementara yang lama itu tidak ada. Kenapa ini kita cantumkan blok warna supaya membedakan, membedakan antara yang lama dan yang baru, terutama itu bagi yang melakukan sortasi dengan manual ya, mereka menghitung bisa membedakan antara yang lama dan yang baru. Di tampilan yang muka ini Pak, bagian depan ini adakah mungkin pembaharuan lagi dari yang lama yang baru? Ya, ini juga mengenai penandatanganan ya, penandatanganan ya untuk yang 2014 ya, itu Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Di yang lama Pak? Ya, yang lama itu Gubernur BI dengan Deputi Gubernur Senior. Baik. Sudahkah bisa kita balik Pak ke halaman belakangnya? Nah, ini saya ingin perlihatkan yang bagian belakang pun juga ada detail-detail tertentunya juga begitu ya Pak ya? Di bagian yang mana Pak? Ya, nomor seri ya. Nomor seri kalau yang ini kan yang lama. Yang lama ya, yang bagian bawah ya. Yang bagian bawah ini ya, lama berwarna hitam, kemudian yang baru itu berwarna merah. Jadi merah dan hitam perbedaannya. Kemudian sebaliknya yang baru yang sisi atas itu berwarna hitam, yang lama berwarna merah. Cukup Pak? Ada lagi. Banyak ya? Bank Indonesia yang lama. Fontnya mungkin ya Pak ya? Untuk yang baru tetap ada tulisan Bank Indonesia tapi fontnya lebih kecil. Pak, saya ngelihatnya ini hanya mengganti kalimat ya, seperti tadi di bagian depan kan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu warna begitu, tapi pahlawannya tetap begitu, sang proklamator ya, Pak Soekarno dan Pak Hatta, lalu ada juga Honoris Causa, hanya menambahkan begitu ya Pak. Nih mohon maaf Pak, bukannya kita tidak menghargai kerja keras BI begitu ya, tapi bukankah ini tidak terlalu signifikan begitu Pak untuk suatu perubahan? Mungkin ada jawaban dari Pak Eko. Hanya mengganti menambahkan warna, mengganti fontnya, ukurannya dari cetak tebal ke cetak tipis, lalu juga menambahkan Honoris Causa dan lain-lain sebagainya dan lain-lainnya. Ya, memang perubahan itu tidak signifikan. Ya. Mengingat juga proses untuk melakukan penerbitan uang itu prosesnya sangat panjang ya. Satu itu. Nah, kemudian dengan perubahan-perubahan yang tidak signifikan ini memang diharapkan ya, itu pada saatnya nanti itu tidak terlalu membingungkan masyarakat ya. Ya, jadi untuk sementara
kita melakukan perubahan-perubahan yang tidak signifikan ya, dengan pertimbangan tadi terutama prosesnya itu yang cukup panjang untuk menerbitkan. Oke, satu hal lagi Pak, lagi-lagi berarti uang yang seperti ini yang akan berlaku ke depannya adalah yang bagian atas begitu, ya. Dan yang bagian bawah ini nanti akan perlahan-lahan secara alami begitu ditarik dari peredaran seperti itu. Ya, jadi sejak 17 Agustus tahun 2014 ini, maka yang dikeluarkan BI untuk pecahan 100.000 adalah emisi yang baru. Pencetakan tahap pertama itu kita sampai kalau dihitung lembarnya, ya, itu sudah kita distribusikan dari Sabang sampai Merauke itu sekitar 40 juta lembar. 40 juta lembar. Itu semua sudah baru sudah, begitu ya, sehingga berikutnya pencetakan itu untuk yang emisi 2014. Sementara untuk yang emisi lama itu tetap berlaku. Tetap berlaku. Karena tidak dicabut dari peredaran. Tapi dalam catatan perlahan-lahan tetap akan secara alami langka dong ya berarti. Kalau dia tidak layak edar, udah lusuh akan dimusnahkan oleh BI. Oke. Ya. Untuk mengantisipasi pemalsuan-pemalsuan Pak. Nah, apa sikap dari BI terhadap pembaharuan ini begitu lah ya. Untuk yang pecahan 100.000 ini, untuk feature-featurenya, security feature-nya, itu kita juga masih terus melihat bagaimana jenis-jenis pemalsuan yang ada. Tentunya kita akan tingkatkan untuk berikutnya. Bapak di bagian pengawasan tentunya ini sangat ketat dong ya seharusnya. Oh iya. Baik, Pak Eko, satu hal lagi Pak untuk menjawab, saya tidak tahu mungkin juga warga masyarakat bingung juga, dibuat bingung begitu. Beberapa hari yang lalu kita sempat mendapat gambar begitu bahwa ada pecahan-pecahan yang diurutkan dari atas ke bawah 3 begitu. Saya sih menyebutnya itu sudah redenominasi begitu karena hanya tinggal 2 digit angka saja begitu, seperti kayak 103 digit maksud kami, 103 digit lalu 50 dan 20. Tidak ada lagi 0000 ribuan, itu sudah tidak ada Pak. Dan warna dasarnya juga putih, ada yang warnanya merah, hijau dan lain sebagainya. Klarifikasi Pak, mohon Pak, apakah itu benar yang beredar di masyarakat tersebut, gambar tersebut, atau memang sewaktu-waktu akan mengarah ke redenominasi tersebut begitu? Ya. Gambar-gambar itu kan pada Bapak terima juga ya nanti? Ada waktu konsultasi publik itu kan disebarluaskan gambar itu. Tapi itu kan untuk tujuan redenominasi. Dan redenominasi sendiri tentunya pada waktunya itu juga akan dilakukan, sangat tergantung pada kondisi perekonomian dan pengesahan dari undang-undangnya sendiri. Artinya gambar yang kemarin beredar di masyarakat tersebut, ya, apa itu sebagai contoh. Sebagai contoh, kalau dilakukan redenominasi kira-kira bahwa kalau tadinya 0-nya 5 menjadi 0-nya 2 karena 3-0 itu hilang. Itu sebagai contoh saja. Tetapi itu bukan seperti itu. Ya, karena pada waktunya nanti tetap akan melalui satu proses bagaimana kita merencanakan dan kita perlu berkoordinasi antara BI dengan Kementerian Keuangan. Artinya belum berlaku dan belum beredar hal tersebut begitu. Baik, Pak Eko, ini saya kembalikan atau tidak terserah Pak Eko. Yang jelas terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih sudah mensosialisasikan ya apapun yang itu. Jadi jangan kaget gitu loh kalau misalnya nanti terima-terima di satu gerai swalayan atau apa melihat loh kok berbeda. Nah, ternyata itu yang baru begitu kan. Baik.